jemaat Tuhan yang hadir pada hari ini. Bayangkan proteksi kami Tuhan, supaya kami hari ini mengalami keberkatan daripada Tuhan melalui ibadat kami, dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Terima kasih hamba tabiskan ibadah pada pagi hari ini hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak yaitu Yesus Kristus, Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kita tetap berdiri dan kita memuji Tuhan segala segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Kita selaku orang percaya, kita akan mau masuk dalam pengakuan iman rasuli kita. Hari jemaat Tuhan, kita akan mau masuk dalam pengakuan iman rasuli. Dengan semua orang percaya di seluruh bumi mengatakan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang ke sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Persilakan duduk kembali. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, atau kita akan masuk dalam baptisan kudus, saya mendengarkan firman Tuhan dan juga kita akan dengan syafaat yang akan dibawakan untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus sementara. Hidup ini
aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidup. Dan persilakan kepada hambanya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berat. Katakan, oh Tuhan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini. Kesempatan yang Tuhan beri untuk kami, hari ini kami masih hidup, kami sehat. Ini semua karena anugerah yang Tuhan percayakan buat kami. Hari ini kami rindu diberkati oleh kebenaran firman-Mu sebelum kami melaksanakan sakramen baptisan pada hari ini. Tuhan, Kau lingkupi kami, Kau lawati kami, supaya kami sungguh-sungguh diberkati oleh firman-Mu. Kami hidup dalam kebenaran, dan hidup yang kami jalani tidak sia-sia, melainkan menjadi berkat, dan kami senantiasa mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kami. Berkati kami hari ini, kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hidup kami. Sembunyikan hamba-Mu di belakang kaki salib-Mu, dan biarlah kami melihat kemuliaan Allah, dan Engkau dimuliakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom. Oke, suara sampai kah Bapak Ibu? Oke. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus, ini merupakan kesempatan yang luar biasa di mana kedua hambanya, Bapak Samuel Romaropen dan Ibu Merida, mengambil suatu keputusan untuk mereka mau ikut Yesus. Di dalam acara baptisan kudus, mereka mengambil keputusan untuk bersama-sama dengan Yesus. Mereka mengambil keputusan untuk mengalami keberkatan yang daripada Tuhan. Ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita sebagai manusia. Ini karena Roh Kudus bekerja dalam setiap kehidupan mereka. Hari ini sebelum kita melaksanakan sakramen baptisan, tidak bosan-bosan, saya mau menyampaikan firman Tuhan berkaitan dengan baptisan juga. Kita buka di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Matius 28 ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian, saya akan bacakan buat Bapak Ibu, Saudara, anak-anak semua. Silakan yang punya Alkitab, simak di Alkitabnya masing-masing. Dan yang anak-anak tidak bawa Alkitab, dengar baik-baik, ya. Oke. Matius 28 ayat 19 dikatakan demikian. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ya. Di sini ada kata baptislah mereka. Kata baptislah ini merupakan suatu perintah
Bapak Ibu, orang mau dibaptis, orang Kristen yang mengambil keputusan untuk dibaptis, itu bukan mereka mengikuti perintah manusia, tidak. Tetapi firman Tuhan katakan mereka menuruti perintahnya Allah. Allah sendiri yang menyampaikan firman ini dalam kehidupan kita, tertulis dalam kebenaran firman Allah. Dan saat ini kita akan menyaksikan di hadapan jemaat, di hadapan Allah Bapa, bahwa kita akan melaksanakan baptisan selam. Ya. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa pembaptisan ini, ya, di sini saya sampaikan bahwa pembaptisan ini merupakan cara kita menanggapi panggilan pertobatan kita. Baptisan merupakan cara kita menyerahkan diri kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, Bapak Ibu, kedua, hambanya mengambil keputusan bukan karena ikut pendeta. Tidak. Pendeta itu manusia, banyak kelemahannya. Ya. Yang mereka ikuti adalah perintahnya Tuhan. Ya. Mereka mengambil keputusan karena apa? Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan mereka. Ya. Mereka mengambil keputusan karena apa? Mereka mau mengalami suatu keberkatan yang daripada Tuhan. Dan mereka mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu perintah. Ya. Bapak Ibu, di sini kita tahu arti daripada baptisan selam. Ya. Baptisan selam itu berasal dari kata bahasa Yunani yaitu baptizo, yang artinya diselamkan atau ditenggelamkan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Nah, di sini kita mau belajar, ya, kata baptizo itu, ya, bahwa yang pertama kita mau lihat di dalam Matius 3. Bapak Ibu bisa lihat Matius 3. Saya minta Rida baca, ada bawa Alkitab. Matius 3. Matius 3 ayat 13 sampai 17. Silakan baca. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Ya, Tuhan, terima kasih. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan Yesus, ya. Di sini di dalam ayat 16 saya akan baca kembali. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air. Dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, ya. Mengapa kita dibaptis selam? Ya. Karena yang pertama kita melihat keteladanan daripada Tuhan Yesus. Ya. Tuhan Yesus melakukan ini, ya, di dalam kehidupannya waktu itu. Nah, ketika Tuhan Yesus, ya, masih seperti Bapak Ibu Saudara dan saya, ya, dia juga dibaptis oleh Yohanes. Nah, padahal Yohanes tahu bahwa dia Tuhan, makanya Yohanes katakan, apa tidak terbalik, ya kan? Tetapi Tuhan katakan biarlah terjadi penggenapan yang apa yang harus digenapi oleh Allah. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, ya. Ketika kita mau mengambil bagian dalam baptisan kudus ini, berarti kita mengikuti teladan yang Yesus lakukan dalam kehidupan kita, ya. Itu hal yang patut kita lakukan sebagai
dalam Roma. Roma 6 ayat 3 sampai 4 silakan baca. Roma 6 ayat yang ketiga sampai 4 silakan baca. Roma 6 ayat 3 sampai 4 silakan baca. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan ke dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, dan Dia juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Lanjut ayat ke-6 dan 11. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turun disalib, supaya tubuh dosa kita hilang selamanya, agar jangan pernah melombakan diri lagi kepada dosa. Demikianlah hendaknya kamu memandang bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan, jelas sekali firman Tuhan sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Kenapa kita harus diselap? Ya. Di sini ya diajarkan dalam kehidupan kita bahwa ketika kita masuk di dalam air, berarti kita sama seperti kita menyalibkan atau menguburkan, ya, menguburkan seperti apa yang Kristus lakukan ketika dia mati di kayu salib. Dan ketika kita keluar dari air, ya, berarti kita ikut sama dengan kebangkitan, ya, bahwa kita dilepaskan dari segala kebiasaan lama kita buang jauh, Bapak Ibu, jauh. Karena apa? Ketika orang yang sudah dibaptis, kebiasaan lama itu harus ditinggal, tidak boleh ngikut lagi. Ya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh. Bapak Ibu perlu tahu. Ya. Kenapa diselam? Diselam itu dikuburkan. Kelakuan, ya. Segala sesuatu. Kenapa Yesus disalibkan? Untuk apa?
kebiasaan lama. Buang. Ya. Ibu pendeta hanya mau mengingatkan. Ya. Ibu pendeta hanya mengingatkan saja. Hidup ini hanya sementara, saudara. Ya. Kalau kita mau sungguh-sungguh di dalam Tuhan aman. Ya. Tapi kalau kita mau main-main dalam Tuhan, itu yang tidak aman. Jadi Ibu pendeta mau sampaikan bahwa ketika kita bertobat, ya, ketika kita sudah menerima baptisan, kita akan mengalami yang namanya hidup baru. Kita akan mengalami yang namanya kelahiran baru. Ya. Tuhan tidak melihat masa lalu kita. Yang Tuhan lihat adalah masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi mari benahi hidup masing-masing dalam kehidupan kita. Karena kita semua sudah terima Yesus. Kita semua sudah hidup di dalam Yesus. Lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, saudara ini berkati Tuhan Yesus. Orang yang mau dibaptis, yang pertama, dia harus sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Bapak Ibu nanti bisa buka di dalam Markus 16 ayat 16. Dan yang kedua, orang yang mau menerima baptisan adalah orang yang sungguh-sungguh bertobat. Selalu saya katakan dalam kelas baptisan bahwa pertobatan itu sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang hidup dalam Tuhan. Nanti Bapak Ibu bisa buka di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 38. Dan yang ketiga, orang yang mau dibaptis berarti dia sudah mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Secara pribadi dia sampaikan kepada Tuhan. Ya, itu nanti bisa dibuka di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Dan yang terakhir, orang yang mau dibaptis menerima baptisan adalah orang yang mau meninggalkan cara hidup yang lama dan siap untuk hidup baru ke depannya, melayani Tuhan, berikan yang terbaik dalam hidup kita kepada Tuhan. Bapak Ibu, nanti bisa buka di dalam Roma 6 ayat 12 sampai 13. Kita harus bisa menjadi teladan. Apa-apa kita dinilai orang. Nah, disitulah pembentukan. Apakah kita mau dengar kata orang atau kita mau dengar kata Tuhan? Mari orang yang sudah hidup sungguh-sungguh dalam Tuhan dengar apa yang menjadi katanya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mari kita hari ini menyaksikan pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan. Nanti saya minta bantuan untuk badan pengurus jemaat, bisa bantu saya untuk kita bersama-sama membaptis Bapak Samuel dan juga Merida. Saya persilakan Bapak Samuel dan Ibu Merida berdiri. Kita akan berdoa dan kita doakan mereka. Badan pengurus jemaat bisa kumpul. Kita akan doakan kedua hambanya yang hari ini akan menerima sakramen baptisan kudus. Badan pengurus jemaat silakan. Kita berdoa dulu. Bisa, Bapak sini sama saya. Kita ini ya. Kita mau berdoa. Sama-sama memuji Tuhan dengan pujian melayani lebih sungguh. 1, 2, 3. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan melayani kepada
sungguh sangat mengucap syukur sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan hari ini boleh melakukan tugas tanggung jawab kami dalam kami melayani Engkau. Hari ini kedua hambamu, Bapak Samara Meropen bersama dengan Ibu Merida, mau mengambil keputusan untuk mereka berdua dibaptis sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kami. Hari ini hambamu sebagai hamba Tuhan, bahkan sebagai badan pengurus jemaat yang siap membantu hambamu dalam pelayanan hari ini, Tuhan urapi kami, Tuhan berkati kami supaya pelaksanaan untuk baptisan hari ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Bapa. Berkati seluruh jemaat Tuhan, bahkan tempat yang akan kami pakai untuk baptis, Tuhan sterilkan dengan kuasa darah Yesus. Roh Kudus ada bersama dengan kami. Dan kami percaya apa yang diikat oleh kedua hambamu bersama dengan Tuhan, Engkau senantiasa akan memberkati dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami siap melaksanakan upacara sakramen hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita ke pantai. Silakan apa yang mau tinggal. Kita foto pas di sana. Mari Bapak Ibu. Aku sepinya mau baptisan Pak. Mari. Mari Bapak Ibu, kita cari tempat. Pak Herman dulu.